Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku kelas 7, mari kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bisa kembali dengan materi kita bab yang kedua, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Materinya lingkungan, komponen biotik dan abiotik, dan bentuk interaksinya. Untuk bagian pertama ini, kita akan mempelajari tentang lingkungan, komponen biotik, dan komponen abiotik. Persiapkan dahulu alat tulis kalian, jangan lupa kalian catat, dan setelah itu kalian foto dan kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Baik anak-anakku, marilah kita mulai dengan pengertian lingkungan. Apa itu lingkungan? Bahwa lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, yang dinamakan lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Apakah itu individu? Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Bisa berupa hewan, tumbuhan, atau manusia. Jadi, segala sesuatu yang di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis atau dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi buruk. Perubahan ini dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut, sehingga antara makhluk hidup dengan lingkungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Di dalam ilmu lingkungan, lingkungan ini juga disebut dengan ekosistem. Jadi di dalam lingkungan ada ekosistem atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ilmu tentang lingkungan disebut dengan ilmu ekologi. Sekali lagi, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dan interaksinya disebut dengan ekologi. Baik anak-anak. Jadi, di dalam lingkungan ada dua komponen. Ada dua bagian. Yang pertama, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen-komponen ini merupakan satu kesatuan yang menyusun lingkungan. Kita mulai yang pertama, komponen abiotik. Apakah itu komponen abiotik? Ada yang tahu? Jadi komponen abiotik, ya, ini berupa di air, tanah, mineral, sinar matahari, apalagi kondisi lingkungan. Sedangkan komponen biotik ini ada tumbuhan, hewan, fungi, bakteri, dan protista. Untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan pada slide lanjutannya. Jadi, yang dinamakan komponen abiotik adalah segala sesuatu yang berupa benda tak hidup atau benda mati. Dengan kata lain,
Komponen abiotik adalah komponen yang berupa benda tak hidup atau benda mati yang terdapat di dalam lingkungan. Apa saja? Yang pertama adalah air. Air adalah komponen yang terpenting di dalam lingkungan. Makhluk hidup tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Oleh karena itu, tanpa air, makhluk hidup akan tidak bisa bertahan lama. Air. Jadi air sangat mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ini bagi manusia yang sumber penerangan di siang hari. Ada batu atau tanah. Ini merupakan bagian lingkungan abiotik. Tanah, batu. Selain itu adalah udara. Udara termasuk komponen abiotik. Selain itu ada suhu, ya, dan topografi. Ini adalah komponen abiotik. Sedangkan yang kedua adalah komponen biotik. Bios itu hidup, ya. Semua makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan adalah komponen biotik atau organisme. Apa saja yang termasuk komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik atau mikroorganisme. Nah, kita lanjutkan dengan berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga adalah pengurai. Apa itu produsen, konsumen, pengurai? Jadi, makhluk hidup dikatakan produsen adalah kelompok organisme yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Contohnya adalah seluruh jenis tumbuhan hijau. Produsen atau dalam istilah lain adalah penghasil. Dapat membuat makanan dengan melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses pembentukan zat makanan di dalam tumbuhan hijau dengan menggunakan energi sinar matahari dan menyerap air dari dalam tanah dan menghisap atau menyerap karbon dioksida dari lingkungan terjadi pada tumbuhan yang berklorofil, menghasilkan glukosa atau zat makanan dan oksigen. Jadi, produsen juga disebut makhluk hidup autotrof. Auto itu sendiri, trof itu makanan. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Jadi, hasil dari fotosintesis disimpan dalam tubuh tumbuhan
untuk digunakan oleh makhluk hidup yang lain. Oksigennya yang dikeluarkan diserap kembali oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Tuh anak-anak. Yang kedua, konsumen. Konsumen, pemakai. Jadi, kelompok yang termasuk konsumen terdiri atas hewan dan manusia. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga sangat tergantung dari organisme lain. Yang termasuk konsumen adalah manusia dan hewan. Ya. Organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada organisme yang lain. Maka organisme ini disebut dengan organisme heterotrof. Hetero itu artinya lain, trof itu memakan. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lain dinamakan heterotrof. Contohnya adalah semua hewan dan manusia. Dia memanfaatkan, menggunakan makanan yang dihasilkan oleh makhluk hidup autotrof. Jadi kalian bisa membedakan istilah autotrof dan heterotrof. Berdasarkan tingkat pemakannya, konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Adalah organisme yang memakan produsen secara langsung. Misalkan, ayam memakan jagung. Atau sapi memakan rumput. Ini termasuk konsumen primer. Yang kedua, konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder. Organisme yang memakan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 atau tersier adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Coba kalian perhatikan, di alam itu anak-anak ada saling memakan. Di sini namanya nanti akan kita bahas dengan rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan secara berurutan di dalam lingkungan. Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Misalkan jagung dimakan tikus, maka tikus ini adalah konsumen tingkat 1. Tikus dimakan ular, maka ular ini pemakan tikus, dinamakan ular ini konsumen tingkat kedua. Jika ular dimakan burung elang, maka burung elang ini termasuk konsumen tingkat ketiga. Begitu anak-anak ya. Nanti kalian bisa belajar dan membuat contoh hewan-hewan yang termasuk produsen, konsumen 1, konsumen 2, atau konsumen tingkat ketiga. Konsumen sebagai organisme heterotrof apabila berdasarkan jenis makanannya dikelompokkan menjadi 3. 1. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, kuda, kerbau, sapi, belalang, tikus. Itu termasuk apa anak-anak? Ya,
herbivora, pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya anjing, elang, harimau biasanya memiliki ciri bertaring, ya, atau kukunya tajam. Yang ketiga adalah kelompok hewan omnivora. Maaf anak-anak, tadi Pak Isna ini membuat contoh herbivora, tadi ada yang keliru. Tikus itu omnivora, ya. Jadi contoh omnivora pemakan segala. Contohnya tikus, ayam, luwak, dan kalian bisa memberikan contoh yang lainnya, ya. Yang ketiga, pengurai atau decomposer. Decomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati atau senyawa organik dari sisa organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil. Secara umum, pengurai berasal dari golongan jamur bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan mereka mendapatkan makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Hasil penguraiannya berupa zat mineral akan meresap ke dalam tanah dan zat mineral tersebut akan diambil oleh tumbuhan. Contohnya bakteri, jamur, dan pengurai lainnya. Anak-anak, dari pertemuan kali ini kita bisa mengambil sebuah rangkuman bahwasannya lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati, misalnya air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan topografi. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri, saling tergantung dari organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi. Pola interaksi terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk lebih jelasnya tentang interaksi antara komponen biotik dan abiotik, akan Bapak lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa like and subscribe di channelnya Pak Isna ini, ya. Dan yang lebih penting, kalian tetap semangat, tetap belajar. Dan kirim materi kita hari ini melalui Google Classroom masing-masing seperti materi-materi yang sudah Bapak sampaikan terdahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada keterangan Pak Isna yang keliru. Dan jangan lupa kalian bisa belajar sendiri di buku paket kalian masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.